semuanya gratis, tidak ada membayar sepeser pun. Yang perlu kalian siapkan adalah ya tadi yang akan diteskan, kalian siapkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat podcast Kodim 1429 Buton Utara. Bersama saya, selaku perwira penerangan Kodim 1429 Buton Utara, Letnan 1 CBA Reja, dan turut mengundang Bapak Komandan Kodim 1429 Buton Utara bersama saya. Mohon izin Komandan, mungkin bisa berkenalan diri. Terima kasih Pak Reza. Selamat sore semua rekan-rekan. Saya Letkol Infantri Acu Andrianto, Abituren Akmil 2004. Saat ini saya sudah berkeluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak. Demikian Pak Reza. Baik, sahabat podcast, pada sore hari ini kita akan membahas tentang penerimaan prajurit TNI ini, yang mana sudah dibuka di seluruh wilayah Nusantara, Indonesia. Mohon izin Mandan, mungkin bisa dijelaskan rekrutmen TNI AD yang saat ini sedang berjalan itu apa aja Mandan? Oke. Begini Pak Reza, jadi untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat, kita bisa melalui 3 cara atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah perwira, yaitu melalui SEPA PK. Kemudian yang kedua melalui Taruna atau Taruni Akmil. Yang kedua melalui Bintara. Yang ketiga adalah Tamtama. Nah, yang saat ini sedang berjalan adalah penerimaan Tamtama PK atau Perwira Karir TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2025. Di mana untuk tingkat daerah, yaitu pendaftaran online sebenarnya sudah mulai dari tanggal 23 Desember hingga nanti ditutup 29 Januari 2025. Di mana untuk validasi atau daftar ulangnya adalah mulai tanggal 6 kemarin hingga tanggal 31 Januari 2025. Serta untuk sidang pemilihan tingkat daerah pada 5 Februari 2025 dan pengumuman tingkat daerah pada 7 Februari 2025. Untuk tingkat pusat, jadi dimulai pada 12 Februari 2025 serta nanti untuk pengumuman tingkat pusat pada 1 Maret 2025. Di mana apabila semuanya berhasil lulus, maka akan ada pembukaan pendidikan pada 4 Maret tahun 2025. Demikian Pak Reza. Nah, sahabat podcast, untuk adik-adik kita nih sudah bisa mendaftar nih untuk menjadi prajurit TNI ini. Izin Mandan, mungkin ada pertanyaan lagi nih terkait dengan penerimaan prajurit TNI. Tata cara pendaftarannya itu Komandan, mungkin bisa dijelaskan Komandan untuk sahabat podcast kita. Oke, terima kasih. Jadi untuk bisa mendaftar, yang pertama kita harus mendaftar dulu secara online di website rekrutmen.tni.mil.id. Nanti di situ di halaman akan diarahkan pendaftaran untuk Bintara, Tamtama maupun Perwira. Jadi bisa nanti langsung dipilih untuk penerimaan Tamtama gelombang 1 tahun 2025. Setelah masuk ke web rekrutmen.tni.mil.id, nanti di situ akan ada beberapa petunjuk tentang bagaimana cara download formulir-formulir yang ada di situ. Setelah di-download, tentunya nanti formulir-formulir tersebut diisi selengkap-lengkapnya untuk kemudian nanti dibawa ke Agenrem. Untuk kita yang berada di wilayah Buton Utara, maka kita bisa membawa persyaratan-persyaratan tersebut ke Agenrem 143 Halu Olio yang bertempat di Kendari. Setelah kita dilaksanakan pemeriksaan oleh panitia Agenrem, apabila nanti memenuhi persyaratan, maka kita harus daftar ulang atau validasi yang nanti akan dilaksanakan juga di Agenrem. Demikian Pak Kelisa. Setelah validasi tentunya apabila semua memenuhi syarat, kita akan mulai masuk ke tahapan tesnya. Demikian. Nah, sahabat podcast, itu penjelasan mungkin persyaratannya nih. Terus izin Mandan, untuk tata cara persyaratan apa aja
yang harus dia siapkan nih para adik-adik kita nih, Oke. persyaratannya yang mungkin dijelaskan. Jadi demikian adik-adik. Jadi ada kurang lebih 3 persyaratan, yaitu persyaratan umum, persyaratan lain, serta persyaratan tambahan. Persyaratan umum itu ya seperti biasa bahwa kita merupakan warga negara Republik Indonesia. Kedua, mungkin beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya tentunya harus merupakan salah satu penganut agama dari 6 agama yang berlaku di Indonesia, atau merupakan penganut penghayat kepercayaan. Kemudian mempunyai umur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan, yaitu pada 4 Maret 2025. Untuk persyaratan lain yaitu bukan merupakan mantan prajurit TNI maupun Polri, kemudian mempunyai ijazah minimal SMA atau sederajat, bisa SMA, MA maupun SMK. Kemudian belum pernah menikah, jadi untuk yang sudah menikah tidak diperbolehkan. Kemudian bersedia untuk ditempatkan di mana saja apabila nanti sudah menjadi prajurit, siap ditempatkan mulai dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan persyaratan tambahan yaitu ada kurang lebih harus ada surat persetujuan dari orang tua atau wali. Kemudian untuk khusus yang memakai wali harus berdasarkan penetapan pengadilan. Demikian Pak Reza. Nah, sahabat podcast, itu persyaratannya yang harus dilengkapi ya untuk adik-adik kita yang ingin menjadi prajurit TNI, khususnya Angkatan Darat. Izin Mandan, ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk perlu diketahui adik-adik kita, sahabat podcast, mungkin macam-macam tahapan tesnya, Komandan, yang akan dilalui oleh adik-adik kita apabila ingin menjadi prajurit TNI ini, Komandan. Oke, jadi adik-adik semua, bagi yang berminat untuk menjadi prajurit TNI nanti apabila setelah lulus administrasi memenuhi syarat, maka kita mulai masuk ke tahapan tesnya. Kurang lebih ada 7 tahapan tes, yaitu pertama tes kesamaptaan jasmani, kemudian tes kesehatan, kemudian tes akademik, tes psikologi, tes mental ideologi, kemudian tes wawancara, dan pamungkasnya adalah pantukhir. Jadi izin saya jelaskan sedikit bahwa tes kesamaptaan jasmani itu terdiri dari lari, yaitu lari 12 menit, nanti akan dihitung berapa kemampuan kita mampu lari selama 12 menit. Setelah lari ada juga tes pull up, push up, sit up, serta renang. Kemudian untuk tes kesehatan, kita nanti akan dites mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai dari rambut, mata, mulut, sampai ke kaki. Serta riwayat apa saja kesehatan yang pernah kita miliki. Ini untuk memastikan bahwa nanti saat pendidikan kita tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Untuk itu bagi adik-adik yang nanti tes kesehatan, apabila ada pertanyaan dari dokter atau panitia atau para testor, harap bisa menyampaikan secara jujur riwayat kesehatan yang telah dialami selama ini. Ini tentunya untuk kebaikan kita bersama. Selain tes kesehatan, nanti ada juga tes akademis. Jadi tes akademis ini tentunya tes pengetahuan umum, ya layaknya kita sekolah. Ini ada tes matematika dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada tes psikologi. Maksud dari tes psikologi ini adalah utamanya untuk mengetahui minat dan bakat kita, cocok atau tidak kita menjadi seorang prajurit, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat. Selain mengetes atau mengetahui minat dan bakat kita, kita juga akan dites tentang IQ, tingkat IQ kita memenuhi syarat tidak untuk menjadi seorang prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Selain itu juga nanti kita akan dites mental ideologi. Nah, tujuan tes mental ideologi ini adalah untuk menguji wawasan kebangsaan yang kita miliki. Apakah kita benar-benar merupakan
setia kepada negara, kesatuan Republik Indonesia atau tidak. Nanti di situ akan dicek oleh testor dari berbagai macam pertanyaan. Selanjutnya ada tes wawancara. Nah, tes wawancara ini juga merupakan akumulasi, nanti ada wawancara yang dilakukan oleh testor, termasuk mulai dari akademik apa nanti akan dicek ulang oleh para tester. Yang terakhir adalah pantukir. Nah, ini adalah tes pemantauan akhir atau pantukir. Ini merupakan puncak atau pamungkas dari seluruh tes. Jadi apabila nanti kita lulus semua tes itu, nanti akan kita jadikan satu, dikumpulkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa tes pemantauan akhir ini adalah untuk menyaring dari sekian tes yang telah kita lalui untuk mendapatkan sesuai dengan kuota yang ada. Jadi contohnya mungkin yang ikut tes pantukir lulus semua 300 orang, kemudian kuota yang harus menjalani pendidikan kurang lebih mungkin hanya 200, maka 200 orang dengan ranking tertinggi lah itulah yang nanti akan lulus dan akan dididik di Rindam masing-masing. Demikian Pak Reza. Nah, sahabat podcast, itulah macam-macam tahapan yang akan dilalui itu. Kalau untuk bagi adik-adik ya harus memang disiapkan dari sekarang, Komandan ya. Betul. Untuk Ya. persyaratan baik dari tahap-tahapan yang akan dilalui. Satu lagi Pak Reza, jadi untuk adik-adik di seluruh Indonesia, khususnya di Buton Utara, bagi yang masih bingung, bisa langsung datang ke Kodim masing-masing. Kita terbuka, kita akan arahkan, kita akan didik, sehingga nanti apabila melaksanakan tes sudah siap, gitu Pak Reza. Nah, sahabat podcast, itu mungkin bisa ke Kodim kita nih untuk menanya-nanya informasi ataupun sekedar mungkin mau melihat apa persyaratannya, mungkin bisa datang nih ke Kodim kita. Baik, Komandan, mungkin ada pertanyaan lagi nih terkait dengan penerimaan TNI ini. Tentang rumor, katanya kalau masuk TNI itu harus menggunakan uang atau ada iming-iming harus membayar dengan nominal begitu, Komandan. Mungkin saya jelaskan, Komandan. Betul. Tidak, semuanya itu salah, hoax. Jadi Ya. saya ulangi lagi seluruhnya adik-adik ya. Untuk penerimaan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, semuanya gratis. Tidak ada membayar spesial pun. Yang perlu kalian siapkan adalah ya tadi yang akan diteskan, kalian siapkan semua secara baik. Dan bagi kalian yang memenuhi persyaratan secara ranking akan dididik di Rindam. Jadi kalau ada yang iming-iming, baik itu dari oknum siapapun itu, jangan percaya. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menjadi seorang prajurit, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat, gratis. Demikian Pak Reza. Terima kasih, Komandan. Nah, adik-adik, sahabat podcast, ya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Itu harus diingatkan adik-adik. Terima kasih, Komandan, berkenan hadir dalam podcast kita kali ini. Mungkin sahabat podcast, kita akan kembali dalam podcast ke depan. Terima kasih. Wassalam. Setia hingga akhir. Ewako.